Oke Bro Miki, saya mau minta Bro Miki sharing sekarang. Bro Miki kan sudah pernah nih ikutan ODR. Silakan Bro Miki cerita apa sih yang Bro Miki dapatkan dari Twin, dari perubahan mungkin. Silakan Bro. Ini moderatornya sharing juga dong, Sis nih. Wajib. Ajib ya. Oke. Saya ikut TWIM itu sekitar 7 sampai 8 kali ODR kalau nggak salah. Sebelum COVID ya, Sis Lela ya. Iya. Yang berubah pertama dalam hal jasmani atau kesehatan. Dulu itu saya orangnya gampang kena flu, Sis. Kalau misalkan kayak di rumah nih, anak saya umur 6 atau 7, itu kena flu, saya pasti ketularan. Tapi kalau saya kena flu, anak saya belum tentu ketularan. Jadi saya lebih lemah daya tahan tubuhnya dibandingkan anak saya gitu. Demikian juga di kantor, kalau misalkan ada yang kena dalam satu ruangan itu kan rapat, satu kena pasti saya kena. Tapi setelah ikut 7 sampai 8 kali ODR ini, sebetulnya saya lupa kapan terakhir saya kena flu. Wow. Iya, karena ketika bersin sedikit atau ada ketegangan atau sakit kepala di belakang, kita praktekkan dengan 6R yang rilekskan itu, tanpa minum obat bisa sembuh ya. Sembuhnya. Jadi Betul. paling minum vitamin aja gitu. Itu yang pertama, flu. Yang kedua, maaf nih, tentang kesulitan BAB kalau pagi-pagi. Gitu. Kesulitan BAB pagi-pagi. Saya pernah dengarkan dari mentor ini, kalau kita merilekskan kepala, semuanya tuh rileks di bawah. Ya. Saya ehipasikosis. Mantap. Lancar benar. Dan bekerja selalu setiap pagi. Aduh. Nah, dan terus untuk yang masalah batin ya, sebetulnya kalau saya sih lebih sabar misalkan tidak biasa di umum bus seperti ini, saya cukup sabar orangnya. Tapi kalau misalkan sedang berkendara, aduh ini bukan Miki yang berbeda lagi nih. Ketika kalau misalkan kesalip sedikit, itu bisa berubah jadi hulek. Wow. Parah. Kalau misalkan kesalip atau apa, itu bisa kita ya ngebut lah istilahnya. Ngebut. Dan masalahnya, setelah kita ngebut itu biasa sampai baru berhenti gitu. Dan setelah berhenti, kita menyesal. Nah, menyesal kenapa menyesal? Karena ya gimana ya, kita udah belajar dhamma berapa lama, juga punya channel juga. Setiap kali ada teknik meditasi, ada dhamma, kita editin dhamma talknya, kita editin, kita dengerin, kita pelajarin juga. Teknik meditasinya yang kita upload juga kita pelajarin semua, tapi kok nggak berubah-berubah wataknya. Nah ini kan jadi pertanyaan. Jadi saya pernah nanya, waduh ini dhamma bener nggak nih? Nah, jadi ada satu keraguan gitu kan. Nah, untung ini pas ngupload terus yang teknik-teknik meditasi. Kalau misalkan pas ngupload teknik meditasi ini, biasa saya paling mentok itu ngelihat guru mentok meditasi adalah di tingkat jana. Tingkat jana itu udah biasa lah, mau teknik meditasi manapun. Sampai ketemu 10 VCD kalau nggak salah, yang di Cibodas sih. Yang pertama, iya. Ya, saya upload, saya dengerin. Bukan maksimum pencapaiannya, Sotapana. Nggak salah nih.
Masa Sotapana? Tunggu, saya ulang dulu. Sotapana apa soto panas nih? Kalau Bante kan pernah bilang kalau kita belum sampai Sotapana, istilahnya kita mah soto panas bukan soto pana. Terus saya ulang dulu nih, Sotapana. Wah, Sotapana sakadagami anagami. Yang bener aja nih. Wah, ini kan jadi menarik sekali ini. Bukannya apa-apa, ini kayak yang seperti Buddha bilang gitu. Mengundang untuk dibuktikan. Ya. Mengundang untuk dibuktikan gitu. Jadi akhirnya saya coba praktekkan dan saya ikut ODR. Yang menarik dari meditasi ini beda dengan meditasi lain, itu bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan sekarang tuh ketika disalib atau apa gitu ya, bukannya udah nggak jadi hulek lagi, udah. Maksudnya udah nggak ada ledakan yang benar-benar besar gitu, cuman letupan kecil-kecil gitu. Letupan kecil-kecil ya kita six Arlin lagi aja, udah lama-lama periode untuk dia muncul pun kalau kita rajin meditasi terus-terusan, periode munculnya ledakan itu pun lama-lama makin lama munculnya, maksudnya makin berkurang sekali gitu. Dan itu sangat sangat bermanfaat sih buat saya. Saya nggak tahu kalau misalkan nggak ketemu Twim ini entah gimana, apakah udah tutup kali yang ini nih. Karena kita udah punya keraguan terhadap Dhamma kalau nggak ketemu Twim. Kita punya keraguan terhadap teknik meditasi kalau kita nggak ketemu Twim. Begitu sih, paling itu aja sih. Sadu. Ikut berbahagia untuk perubahan positif ya. Jadi kalau saya mendengarkan semua cerita pada saat juga retret, itu kita melihat orang-orang berubah. Kalau kita dengar cerita orang berubah dari emosional sampai enggak seperti saya. Kemudian orang-orang ini banyak sekali yang mengalami hal-hal yang dulunya nggak sabaran jadi bisa tenang seimbang, UPK-nya kuat. Itu merupakan kebahagiaan besar. Jadi kalau saya bikin retret itu, saya tidak kerja sebulan, 2 bulan. Ya memang nggak ada penghasilan, tapi kebahagiaan batin itu jauh lebih tinggi. Kita dengar cerita semua sharing para asmen di sini aja, itu udah bahagia. Apalagi kalau kita di dalam retret, kita ngelihat, wih orang mencapai Sotapana, mencapai Sakadagami, mencapai Anagami, itu kebahagiaannya luar biasa berlipat-lipat. Jadi itu sebabnya bro, kenapa saya suka bikin retret itu begitu, senengnya luar biasa. Oke, sekarang kita buka floor buat pertanyaan. Oke. Karena ya jadi silakan yang mau bertanya, yang kita bisa jawab ya kita jawab. Baik, mau bertanya kepada siapapun boleh, tidak harus selalu saya yang jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa menekan tombol raise hand untuk bertanya secara langsung atau mengetik pertanyaan di kolom chat dan kirimkan kepada saya, Miki. Mohon kata-katanya tidak disingkat-singkat dan gunakan kata-kata yang sopan.